Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali pada anak-anakku kelas 10 IPS. Kita bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi. Nah, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya mengenai hukum permintaan dan penawaran, sekarang kita akan masuk ke materi mengenai elastisitas sesuai yang Ibu janjikan di video yang sebelumnya ya. Masih ingat kan mengenai hukum permintaan dan penawaran? Jadi jika harga naik, maka permintaan akan turun, dan begitu juga sebaliknya, jika harga turun maka permintaan akan naik. Sedangkan hukum penawaran itu sendiri sejalan dengan harga. Jadi kalau harganya naik maka penawarannya akan naik, kalau harganya turun maka penawarannya akan turun. Nah, tetapi kan pada saat hukum permintaan dan penawaran ini tidak menuliskan dengan jelas gitu seberapa banyak permintaan dan penawaran yang turun itu. Nah, terus bagaimana cara agar produsen itu dapat mengetahui berapa banyak sih harus menaikkan harga atau berapa banyak harus menurunkan harga, seperti itu. Karena seperti yang sudah kita tahu, barang-barang itu berbeda tingkat kepekaannya. Nah, tingkat kepekaan apa yang dimaksud di sini? Jadi yang dimaksud tingkat kepekaan di sini adalah apabila harga naik sedikit maka barang tersebut misalkan permintaannya akan ikut turun banyak, atau kebalikannya akan turun hanya sedikit saja gitu. Jadi tergantung tingkat kepekaan dari barang tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi elastisitas. Jadi salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengetahui bagaimana cara menghitung elastisitas penawaran dan permintaan. Nah, sekarang kita akan membahas yang elastisitas permintaan dulu. Nah, apa itu elastisitas permintaan? Jadi elastisitas permintaan secara bahasa adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di video yang pertama, bahwa hal yang sangat mempengaruhi terhadap permintaan itu adalah harga. Jadi kalau harganya naik sedikit, apakah barang tersebut akan tetap dibeli atau tidak gitu. Itu yang dimaksud dengan derajat kepekaan, agar kita mengetahuinya. Nah, terus bagaimana cara menghitungnya? Seperti yang sudah kalian lihat di papan tulis ini sudah ada rumusnya, yaitu ED sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P per Q. Nah, ED itu apa? Jadi ED itu adalah koefisien elastisitas permintaan, atau jika dipanjangkan ED itu singkatan dari elastisitas demand. Nah, terus delta P-nya itu adalah perubahan harga, atau P itu singkatan dari price. Terus Q-nya adalah quantity atau kuantitas, atau perubahan kuantitas. Sedangkan P saja yang tanpa delta itu berarti harga awalnya untuk produk tersebut, dan juga Q yang tanpa delta itu berarti kuantitas awal. Nah, ini rumusnya selalu sama ya. Jadi apapun jenis elastisitas permintaan yang digunakan, rumusnya itu selalu seperti ini. ED sama dengan minus delta Q dibagi delta P dikali P per Q. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus ini? Jadi kita coba saja memasukkan rumus ini ke dalam contoh soal. Contohnya seperti ini. Jadi ada harga dan kuantitas. Seperti yang sudah kita tahu, dua faktor ini yang mempengaruhi elastisitas permintaan ya, harga dan kuantitas. Nah, jika harganya Rp5 untuk satu buah barang, maka permintaan terhadap barang tersebut ada 10 unit. Dan jika harganya lebih murah, yaitu Rp4, maka permintaannya naik menjadi 14 unit. Nah, bagaimana cara menghitung elastisitasnya? Tinggal kita masukkan saja ke rumus yang ini, yaitu rumusnya ED sama dengan minus delta Q dibagi delta P dikali P per Q. Nah, delta Q-nya, cara menghitung delta Q, berarti kan Q itu kuantitas. Kita masukkan saja kuantitas yang terbarunya, yaitu 14 dikurangi 10, jadi menghasilkan 4. Nah, yang berikutnya yang bawahnya 4 dikurangi 5. 4 dikurangi 5 berarti menghasilkan minus 1. Maka kita sudah punya deltanya. Delta Q-nya itu adalah 4 dan delta P-nya adalah minus 1. Sedangkan harga awalnya dari P ini adalah 5. Dan juga kuantitas awalnya Q ini adalah 10, berarti 5 per 10. Di sininya 5 per 10. Tinggal dikalikan saja, 4 dikali 5 sama dengan 20. Min 1 dikali 10 sama dengan 10. Jadi dalam elastisitas permintaan, jika ada angka yang negatif itu jangan diindahkan saja, langsung saja dikalikan 1 dikali 10 sama dengan 10. Berarti 20 dibagi 10 sama dengan 2. Seperti itu. Jadi elastisitas permintaannya terhadap produk tersebut adalah 2.
Nah, sekarang kita akan membahas macam-macam dari elastisitas atau jenis elastisitas menurut derajat kepekaannya. Nah, jadi ada banyak ya jenis elastisitas itu. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu mengenai permintaan elastis. Jadi ciri khas dari permintaan elastis itu adalah lebih besar daripada satu. Jadi yang harus kalian ingat ada permintaan elastis lebih besar daripada satu. Jika kita masukkan kepada rumus permintaan elastis ini seperti biasa ya, contoh soalnya ada harga dan juga kuantitas. Harganya, harga awalnya, jika harga produk tersebut adalah Rp5, maka permintaannya 10 unit. Jika harga produk tersebut adalah Rp6, maka permintaannya adalah 7 unit. Seperti itu. Dan jika kita masukkan ke dalam rumus elastisitas permintaan, maka ED sama dengan minus delta Q dibagi delta P dikali P per Q. Nah, cara menghitungnya masih sama. Jadi yang delta Q tadi, Q itu kan kuantitas, berarti 7 dikurangi 10 sama dengan minus 3. Terus 6 dikurangi 5 sama dengan 1, berarti minus 3 per 1. Langsung saja dikalikan minus 3 ini dikali harga awalnya yaitu 5 dan juga kuantitas awalnya yaitu 10. Berarti minus 3 dikali 5 sama dengan 15 dan juga 1 dikali 10 sama dengan 10. 15 dibagi 10 sama dengan 1,5. Karena ini lebih besar daripada 1, kan patokannya itu yang permintaan elastis harus lebih besar daripada 1 dan ini hasilnya 1,5. Maka hasil dari soal ini adalah permintaannya terhadap barang tersebut adalah elastis. Nah, seperti bisa dilihat dalam kurvanya, seperti biasa ya, kalau kita menghitung sesuatu itu harus digambar kurvanya. Nah, kurvanya itu seperti biasa, yang ke atas adalah harga dan juga yang ke bawah adalah jumlah. Jadi yang vertikalnya harga, yang horizontalnya jumlah. Nah, tinggal dimasukkan saja harga awalnya 5 dan 10, berarti tarik garis dari 5 ke sini dan juga 10, maka akan menghasilkan titik E. Masih ingat ya titik E itu apa? Di video sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Jadi titik E ini singkatan dari equilibrium atau keseimbangan. Maka E yang di sini yang di bawah adalah keseimbangan awalnya. Nah, harganya kemudian berubah kan di yang kedua 6 dan 7. Berarti harga di 6 dan juga kalau salah harusnya ini 7 ya. Maafkan anak-anak. Nah, sebelah sini. Ini 7. Maka titiknya di sini. Ini disebut titik E1. E1 itu berarti equilibrium ke 1, terjadi perubahan titik keseimbangan, tuh naik ke atas. Sedangkan garis yang sejajar antara E1 dengan E ini disebutnya garis permintaan atau garis demand. Masih ingat ya, ciri khas dari garis demand adalah menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi kalau dari arah kalian, jika kalian menonton video ini dari kiri atas ke kanan bawah, itu ciri dari garis permintaan. Nah, sekarang kita akan membahas macam-macam elastisitas yang kedua, yaitu permintaan inelastis. Jadi yang produk-produk yang tidak peka terhadap derajat perubahan harga gitu. Nah, ciri khas dari produk permintaan inelastis ini adalah kurang dari 1. Jadi maksudnya tidak terlalu berubah walaupun harganya naik atau turun. Jadi permintaan akan barang tersebutnya tidak terlalu jauh seperti itu. Nah, biasanya ciri khas dari permintaan inelastis ini untuk produk yang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan hidup gitu. Contohnya seperti makanan. Kalau makanan kan misalkan harga beras naik, apakah dengan harga beras naik kita jadi puasa nggak makan nasi gitu? Itu kan tidak seperti itu ya, jadi tetap dibeli seperti itu. Sedangkan kalau produk yang elastis tadi yang bisa sewaktu-waktu berubah, misalkan seperti elektronik dan lain-lain, itu kan tanpa kita harus membeli barang-barang elektronik kita masih bisa hidup, istilahnya seperti itu. Nah, yang permintaan inelastis tadi yang kurang dari 1, masih sama namanya disebutnya si soalnya. Jadi soalnya itu masih harga dan kuantitas. Jika harganya 5, maka permintaan akan barang tersebut 10 unit. Oh iya, kebalikannya maksudnya yang inelastis itu yang elektronik, sedangkan yang elastis itu tadi yang makanan ya. Tadi Ibu salah menyebutkan. Jadi jika harganya 5, maka permintaan akan barang tersebut 10 unit. Jika harganya 6, maka permintaannya 9 unit. Ini kan bedanya cuma 1 ya, walaupun harganya itu berubah gitu. Sedangkan kalau ini kan bedanya cukup tinggi ya, 3. Kalau ini kan bedanya cuma 1, berarti barang tersebut tidak terlalu berpengaruh derajat kepekaannya. Cara menghitungnya masih sama, yaitu kita cari dulu delta Q dan delta P-nya. Delta Q-nya cara mencarinya berarti 9 dikurangi 10. 9 dikurangi 10 sama dengan minus 1.
Sedangkan delta P-nya 6 dikurangi 5, maka akan menghasilkan 1. Berarti P-nya seperti biasa, P-nya itu ada harga awal yaitu 5, tidak berubah ya, harga awalnya 5. Dan juga Q yang awalnya adalah 10. Berarti 5/10. Tinggal kita kalikan saja, minus 1 dikali 5, 5. 1 dikali 10, 10. 5 dibagi 10 sama dengan 0,5. Nah, karena hasilnya itu di bawah 1, maka barang tersebut sifatnya inelastis. Jadi, mau harganya naik atau turun, jadi tidak terlalu berpengaruh derajat kepekaannya. Jadi tetap dibeli, maksudnya seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva, tinggal kita ikuti soal yang awalnya saja. Berarti 5/10, harganya di 5 dan juga di 10. Berarti equilibriumnya masih sama seperti yang atas, yang elastis karena soalnya sama. Terus kalau yang keduanya, di harga 6, kuantitasnya 9. Di harga 6 kuantitasnya 9. Jadi naik sedikit ya dari equilibrium yang pertama atau keseimbangan yang pertama ke keseimbangan yang kedua. Jadi naiknya hanya sedikit karena barangnya itu kurang peka gitu. Kurang peka ya, kurang berubah gitu. Nah, yang berikutnya adalah permintaan elastis uniter. Jadi permintaan elastis uniter ini yang harus diingat adalah uniter sama dengan 1. Nah, jadi bagaimana jika kuantitas dan harganya itu sama-sama berubahnya itu 1. Jadi pas sama dengan 1. Nah, itu disebutnya permintaan elastis uniter. Jadi jika ada soal yang seperti ini, misalkan di harga 5, maka permintaan akan barang tersebut adalah 40 unit. Dan di harga 4, maka permintaan akan barang tersebut 8 unit. Jadi ada selisih 8. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam rumus yang sama, rumus elastisitas. Berarti kita cari delta Q-nya. Delta Q-nya tadi kan kita sudah tahu ya bahwa 8 selisihnya, berarti 48 kurangi 40 sama dengan minus 8. Delta P-nya sekarang kita cari 4 dikurangi 5 sama dengan minus 1. Sedangkan P-nya masih sama, yaitu P-nya 5. Sedangkan Q-nya sekarang ganti ya, bukan 10 tapi Q-nya itu adalah 40 yang ini. Tinggal min 8 dikali 5 sama dengan 40, min 1 kali 40 sama dengan 40. 40 dibagi 40 sama dengan 1. Nah, ini yang Ibu sebutkan tadi, yang permintaan elastis uniter sama dengan 1. Jadi jika kita gambar kurvanya, cukup kalian menggambar kurva demandnya saja, tidak usah menggambar equilibriumnya atau keseimbangannya, karena hanya ada satu garis sama dengan 1 kan, jadi tidak ada yang berubah gitu. Itu yang disebut dengan permintaan elastis uniter. Sekarang kita akan membahas yang keempat, yaitu permintaan elastis sempurna atau tidak terhingga. Nah, kenapa yang permintaan elastis sempurna ini tidak dihitung langsung ke kurvanya saja? Karena sifat dari permintaan elastis sempurna ini, jika harganya tetap atau jika harganya turun sedikit, maka permintaan akan barang tersebut tidak terhingga. Maksudnya sampai barang tersebut stoknya habis itu langsung habis gitu. Jika harganya tetap dan juga jika harganya turun sedikit. Tapi kebalikannya, jika harganya naik sedikit, maka permintaan akan barang tersebut 0. Jadi nggak akan ada yang beli sama sekali kalau harganya naik sedikit. Nah, itu ciri dari permintaan elastisitas sempurna. Kayak gini ya, permintaan elastisitas sempurna lambangnya. Jadi kalau digambarkan dengan kurva, itu kurvanya hanya satu garis, bentuknya itu horizontal. Yang demand misalkan ini di harga 8, ya udah 8 aja. Kalau misalkan naik sedikit jadi 9, itu nggak akan ada yang beli, 0. Jadi nggak akan ada garis permintaan sama sekali seperti itu. Jadi hanya ada di P ini atau di harga 8 misalkan. Jadi lurus aja. Itu mengenai permintaan elastisitas sempurna. Sekarang permintaan inelastis sempurna, kebalikannya. Bagaimana dengan permintaan inelastis sempurna? Nah, ciri khas dari permintaan inelastis sempurna ini adalah hasilnya sama dengan 0. Kalau ini kan sama dengan tidak terhingga si kuantitasnya. Kalau ini sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menghitungnya atau komoditas apa sih yang termasuk kepada permintaan inelastis sempurna? Jadi yang termasuk kepada permintaan inelastis sempurna contohnya seperti tembakau. Mau di pelelangan tembakau ya. Jadi setiap negara itu sudah memiliki porsi untuk membeli tembakau sekian. Mau di harga berapapun pokoknya belinya sekian aja, sekian ton misalkan. Misalkan negara A membeli tembakau 10 ton, mau dia di harganya 5.000, 10.000, 15.000 tetap membelinya 10 ton. Jadi permintaannya itu tetap. Yang disebut dengan permintaan inelastis sempurna sama dengan 0. Nah, bagaimana jika kita hitung si inelastis sempurna ini? Berarti langsung saja seperti ini, rumusnya masih sama ya. Sama dengan
minus 0. Jadi delta Q-nya itu 0. Kenapa? Karena harga itu tidak berpengaruh di inelastis sempurna permintaannya akan tetap 0. Jadi langsung saja ditulis 0 dibagi 2. Misalkan jika di soalnya P-nya itu atau harganya adalah 2. Jadi delta P-nya atau perubahan harganya adalah 2. Dikali 5 harga awalnya 5. Sedangkan 8 itu adalah kuantitas awalnya. Berarti langsung saja 0 dikali 5 sama dengan 0, 2 dikali 8 sama dengan 16. 0 dibagi 16 sama dengan 0. Seperti itu. Jadi hasil akhirnya itu pasti 0. Itu yang disebut dengan permintaan inelastis sempurna. Nah, bagaimana jika kita gambarkan permintaan inelastis sempurna ini ke dalam kurva? Maka bentuknya akan seperti ini. Jika elastis sempurna itu bentuknya horizontal, maka inelastis sempurna garis permintaannya itu bentuknya vertikal. Jadi tetap di harga 8 di sini, nggak akan berubah. Tadi kan Ibu bilang jika negara apa yang beli 10 ton tembakau di harga mau di harga 5, mau di harga 7 belinya tetap 10 ton tembakau. Atau kalau di sini 8 ton ditulisnya ya, 8 ton tembakau gitu. Jadi nggak akan ngaruh sih harganya. Karena itu garis permintaannya ke atas, nggak turun kayak biasanya. Itu sangat kejadian yang sangat langka ya antara elastis sempurna dan inelastis sempurna ini terhadap barang-barang tertentu saja. Nah, itu dia materi kali ini mengenai elastisitas permintaan. Ibu harap kalian mengerti materinya, tetapi jika masih kurang mengerti dan ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Kita akan membahas elastisitas penawaran di video yang berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.